Di sini ada macam-macam produk, ada aromaterapi spray, hand sanitizer, disinfektan, pure essential oil, terus juga ada massage oil. Botanina ini berdiri pada tahun 2014, di mana produk development-nya itu dimulai 4 tahun sebelumnya, jadi sekitar 2010. Jadi kalau produk Botanina sih kita ada beberapa kategori. Ada untuk perawatan rumah, perawatan badan, ada juga yang spesifik untuk anak-anak, ibu hamil, dan aromaterapi. Dan produk-produk Botanina ini juga untuk bahan-bahannya kita pakai semua bahannya yang natural. Jadi awalnya itu kita berangkat dari satu penelitian kalau tingkat pencemaran di dalam rumah itu bisa lebih tinggi daripada di luar ruangan. Karena ternyata asalnya dari produk sehari-hari yang kita pakai kayak sabun, deterjen, pengharum ruangan, baby oil yang pakai minyak mineral seperti itu. Makanya kita fokus ke produk sehari-hari yang memang banyak dipakai oleh keluarga. Ya awalnya Botanina ini berdiri sendiri, waktu itu hanya Tina kan, terus sekitar 2 bulan lagi ada masuk aku gitu kan. Dan yang pertama kali kita build justru di SDM-nya. Ada satu quote yang kami pakai, if you want to go fast, do it alone, but if you want to go far, do it together. Ketika kita punya tabungan dari hasil penjualan kita, yang kita utamakan salah satunya rekrut orang, karena bisnis itu kan detail banget ya. Harus ada orang yang ngurus penjualan, pemasaran, produk, supaya semua flow-nya itu lancar dan kita bisa menggapai lebih banyak konsumen lagi. Habis itu kita juga mulai membangun kanal penjualan juga. Kita tuh pertama ada website, terus yang selanjutnya kita mulai merambah ke marketplace. Waktu itu yang pertama adalah Shopee, Tokopedia. Terus kita juga tetap ada yang kanal langsung ke WA kita. Ya ada juga reseller. Salah satu yang berdampak besar itu kita karena buka reseller ya. Kan ini sebenarnya produknya kayak harus dicium, harus dipegang gitu. Dan yang membantu penjualan kita saat itu pun dulu tuh bazar offline sih. Nah, kolaborasi juga. Di sini adalah produk-produk kolaborasi Botanina dengan beberapa brand atau personal. Salah satunya ini adalah produk kolaborasinya Botanina bersama Aji Santoso Putro. Ini kolaborasi kita sudah berjalan hampir 5 bulan. Keinginannya mau seperti apa, desain itu kita yang akan support sampai produksi produknya seperti apa. Yang kedua, kita juga berkolaborasi dengan Mentilis. Mentilis ini adalah salah satu kit permainan anak. Kita buat DIY buat bath bomb. Dan ini ada air ritual untuk support kelasnya mereka. Dan di sini juga ada beberapa merchandise untuk kegiatan, mau itu nikahan, ulang tahun, atau seminar. Contohnya ada Binus University, merchandise untuk dosen, terus di sini ada ladang 5, juga ada ulang tahun ya, ulang tahun anak juga kita bisa support. Dan kita juga di sini sudah BPOM ya, jadi legalnya sudah aman. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin produk barang Botanina, kita juga akan bantu untuk legalitasnya. Begitu. Kita kan punya kit-kit produk gitu kan, kayak beberapa produk di bundling seperti itu. Nah, kita biasanya suka ada pouchnya khusus. Istimewanya di sini adalah yang jadi desainernya biasanya bukan dari pihak internal, tapi kita kolaborasi sama ilustrator. Tujuannya kita juga pengen bantu mengenalkan ilustrator yang emang jago-jago gitu. Dan biasanya setiap ilustrator kita kasih kebebasan untuk bikin story sendiri. Kita sebenarnya ke keluarga. Keluarga itu bukan keluarga secara ibu bapak dan anak aja gitu, tapi memang keluarga secara lebih luas lagi. Teman juga bisa jadi keluarga. Kalau yang sekarang kita memang lebih fokusnya ke self care atau ke diri sendiri dulu nih gitu. Jadi perjalanan kita justru dimulai dari orang di luar dan di sekitar kita, baru kita masuk ke diri sendiri. Yang paling pertama sih tentunya produk kita harus kuat dulu gitu ya. Akan beda gitu ya ketika dia menjual produk yang emang dia percaya dan pakai. Terus yang kedua, mekanisme kerjasamanya juga. Jadi kita ada beberapa skema kerjasama, kita menyesuaikan dengan karakter resellernya itu sendiri. Dan yang ketiga, support dari marketing, foto-foto, pokoknya sampai hal-hal yang kecil-kecil kita bantu juga. Karena intinya reseller ini kan partner kita ya.
Kalau persentase penjualan, kita tuh sebelum COVID bisa ke 50-60% lah ya. Tapi setelah COVID memang beberapa reseller kita juga punya permasalahannya masing-masing. Jadi kita sekarang malah kuatnya di retail seperti itu. Tapi sejak akhir tahun 2020 ya, udah mulai naik lagi nih resellernya. Nah itu yang kita bantu untuk reseller ini supaya cepet bangkit juga gitu. Yang pertama adalah memang harus takut sih. Itu adalah benteng kalian untuk memagari apa yang nantinya akan kalian lakukan. Tapi yang paling penting adalah memulai dulu. Karena dalam bisnis ini sebenarnya seninya adalah kapan waktunya kita mengambil resiko gitu ya. Tapi gimana caranya supaya resiko itu lebih terukur gitu loh. Dan kadang ketakutan itu harus dibuktikan karena seringnya ada di pikiran. Tapi ketika kita dijalanin ternyata ya jadi nggak terlalu menakutkan gitu.